Halo guys, ketemu lagi dengan saya Francisco Luman Raja. Eh, Jepang, saya tengok kemarin harga bahan-bahan pokok di Jepang lagi naik lagi ya, sekitar 400 item katanya naik ya, termasuk gas dan lain-lain. Ini sangat menyusahkan ya bagi kita pekerja asing juga dan juga orang Jepang sendiri ya, karena eh, kalau barang-barang naik gini kan kita juga gaji kita nggak naik, kan bantuan dari pemerintah juga nggak dapat, kan kita yang paling rugi sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau kita jalani lah, semoga apa kan. Dari tahun kemarin sampai sekarang itu eh, belum ada ya apanya, gimana eh, perbaikan ekonominya gimana agar barang-barangnya ini turun ya, solusinya maksud saya ya. Eh, Katanya bantuan akan didapat sebagai ini, tapi ya nggak semua sih yang dapat bantuan itu ya, pengembalian pajak ya. Saya juga udah setahun lebih sini belum dapat juga bantuan itu kan. Ya sangat gimana ya, bahkan saya untuk saat ini karena tadi malam saya pergi ke Donki mau beli beras ya kan. Harga beras saja sekarang 30 kilo itu udah mau mencapai 8.000, udah mau mencapai 8.000 yen. Dulu di zaman saya itu waktu magang itu di Jepang 2017 sampai 2022, harga beras 10 kilo itu masih 3.000 yen, atau sekitar kayaknya nggak sampai 3.000 yen lah di zaman itu ya. Hampir 300.000 lah di zaman itu kalau nggak salah harga beras. Sekarang udah hampir 8.000 yen. Berarti naiknya itu sekitar hampir apa ya, udah sekitar 100% ya naiknya ya. Dari kan dari kita harganya waktu itu 3.000 yen, sekarang udah 7.000 sekian, 150% lah naiknya ya kan, di zaman itu, dari waktu saya kensu sampai sekarang. Itu sih ngeri banget sih. Semoga lah ada solusinya. Saya paling enggak, kalaupun gaji naik di Jepang ini ya sama juga, gaji naik potongan pajak juga naik sih di Jepang. Tapi pandai-pandai kita lah gimana mengelola keuangannya. Kalau saya sih biasanya eh, kalau seperti ini harga naik, saya tetap sih, tapi saya siasati eh, makan nasi itu, karena juga saya lagi menjalani program apa ya, penurunan berat badannya, karena kemarin sempat kegemukan juga. Jadi saya itu aku itu ngurang-ngurangin makan nasi juga. Paling makan nasi itu sekali seminggu aja kan. Jadi sisanya nasi itu aku ganti jadi mie kuning sama sayur dan daging atau telur ya kan. Terus aku juga tiap pagi minum jus wortel. Terus berangkat kerja juga aku minum, pas mau berangkat malam selain waktu buat bekal makanan, minum jus juga ya kan, karena biar lebih sehat ya kan. Terus uh, ada uh, seminggu yang lalu kalau nggak salah, uh, aku lihat berita di TikTok, gara-gara harga beras naik ya kan. Ada seorang pemuda asal Vietnam, dia program Tuk Tuk kayaknya. Dia balik pulang kampung lah ke Vietnam. Ketika dia sampai di Vietnam liburan, dia mau kembali lagi ke Jepang karena orang tuanya tahu harga beras mahal di Jepang lagi tinggi-tingginya. Orang tuanya menyuruh dia bawa beras dari Vietnam ke Jepang. Dibawalah sekitar 30 kilo dari Vietnam ke Jepang ya kan. Jadi pas dia ini, sebenarnya orang Vietnam ini pemikirannya nggak panjang ya. Asal nurut aja kata orang tuanya, padahal kan dia tahu sendiri kalau udah masuk imigrasi kan atau bea cukai kan, barang-barang itu koper itu pasti diperiksa kan. Ada apa itu, kalian pasti tahu apa namanya itu, kayak sensor-sensor itu kan, yang ada dicek di komputer kan. Terus diperiksa lah di salah satu bandara di Jepang kan, mungkin lewat apa itu,
nampak kelihatan di komputernya, terus diperiksa, dipanggil dia, ditanya dalamnya apa, ditanya petugas bea cukainya, bandaranya kan, ini beras. Terus siapanya petugasnya nanya, untuk apa beras, kata si orang Jepangnya kan. Terus si P6 menjawab, ya ibu saya, orang tua saya bilang karena harga beras mahal di Jepang, saya disuruh bawa beras dari Vietnam ke sini sebanyak 30 kilo, kata siapa ini. Jadi berasnya itu dimasukkan dia dalam koper ya, ceritanya kan, dimasukkan dalam koper besar, ada dalam karung, masukkan lagi ke koper itu kan, kalau nggak salah ya. Jadi siapanya petugasnya bilang kalau beras nggak boleh, apalagi nggak ada surat-surat yang ini termasuk produk luar, nggak boleh sembarangan masuk ke Jepang, kata siapa ini kan, petugas ini. Siapa ini juga si Vietnamnya, kalau saya dengar sih dia bisa ngerti bahasa Jepang ya, bisa paham, saya lihat dari video itu. Terakhir solusinya berasnya ditahan oleh pemerintah, oleh petugas Jepang yang nggak boleh dibawa pulang kan, karena itu biarpun itu konsumsi pribadi kan, tapi ya karena udah masuk negara Jepang kan, setiap negara ada peraturannya sendiri-sendiri kan. Di Indonesia juga seperti itu kan, jadi ditahan petugas Jepang lah berasnya itu, dia pulang lah tanpa membawa beras. Itu sih ya, memang beras itu memang kebutuhan pokok memang bagi kita, apalagi kita orang Asia ya kan. Karena saya lihat juga di TikTok, di Facebook banyak banget yang menawarkan jual beras ya, yang dari 30 kilo ya, yang 30 kilo katanya bisa sampai 1.200.000. Ada yang menawarkan 10 kilo dengan harga 3.000 yen, bahkan ada juga yang melakukan modus penipuan beras ya di Jepang ya. Ya, tapi kalau misalnya kayak kita tuh kan susah sih. Kalau untuk makan pribadi 10 kilo itu harga 7.000 sih masih fine aja ya. Kayak saya aja kemarin nih, terakhir saya beli beras ini sekitar 6.400 ya, bulan lalu saya beli ya. Sekarang udah 7.400, naik 1.000 saya lihat. Gila nggak? Ini kalau untuk saya satu bulan cukup ya 10 kilo ya. Nah, saya kan pulang kerja itu kan, pulang kerja minum air putih, minum susu, langsung tidur. Jadi makannya pas mau berangkat kerja kan, sama pas nanti jam istirahat pas kerja. Itu sih. Jadi itulah konyolnya orang Vietnam ini, nekatnya tambah berpikir panjang ya kan. Dia bawa beras dia sia-sia ya, mau ujung-ujungnya beli beras juga dia di Jepang ini kan. Jangan ditiru, yang nggak bagus itu ya. Ya ini bisa kalian ambil pelajaran dari si Vietnam ini. Walaupun mahal di Jepang sembakonya, ya gimana lah, namanya kita kerja kan, nggak mungkin nggak mungkin nggak makan kan. Di Indonesia aja semua serba naik, ya kita usahakan kan agar perut kita bisa terpenuhi kan. Apalagi kita kerja di Jepang ini, ya gaji pasti udah jalan ya. Mungkin yang mungkin tabungan kita lah mungkin berkurang kan, karena naiknya harga sembako ya, tabungan kita ya dikurangi dulu kan, atau pengeluaran yang lain kita kurangi untuk kebutuhan dapur kita sendiri kan. Itu aja sih. Oke, sekian dulu video saya yang singkat ini. Semoga kalian dapat mengambil makna dari video saya ini. Oke.